bastards! What? No, was it an accident? We hit an animal or it hit us. I'm not even sure. It wasn't a dog, was it? Actually, it was. Halo semuanya, kembali lagi di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film Cursed. Entah bagaimana bacanya itu benar atau salah, namun film ini memiliki cerita yang bagus. Film ini bercerita tentang seorang adik kakak yang secara tidak sengaja pada suatu malam menabrak seseorang dan menyebabkan orang itu terjun ke jurang. Orang itu pun diserang oleh suatu makhluk yang kemudian meneror adik kakak ini. Apakah adik kakak ini bisa selamat dari teror makhluk tersebut? Mari kita simak video berikut. Namun sebelum itu, jika kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa memencet tombol subscribe dan like-nya. Dan jika sudah, terima kasih, mari kita lanjut ke filmnya. Jadi di awal-awal film, kita diperlihatkan bahwa ada dua orang wanita yang pergi ke suatu peramal. Si peramal ini meramalkan bahwa kedua wanita ini akan menghadapi suatu musibah. Namun kedua wanita ini tidak percaya akan peramalan ini. Wanita ini bernama Becky dan Jenny. Setelah itu kita pindah ke suatu toko. Di sini ada wanita yang bernama Brooke yang menemukan anjing yang hilang atau tersesat. Dan ternyata anjingnya ini miliknya si Jimmy. Jimmy sendiri adalah temannya Brooke di sekolah. Namun si Brooke tidak mengenalnya karena Jimmy orangnya pendiam atau kutu buku lah. Dan anjingnya si Jimmy ini bernama Zipper. Di saat Jimmy berbincang-bincang dengan Brooke, tiba-tiba pacarnya datang. Dia bernama Boo dan dia suka membuli si Jimmy. Dan karena dijali oleh Boo, dia pun pergi dari tempat ini. Setelah itu kita diperkenalkan kepada mbaknya atau kakaknya si Jimmy. Dia bernama Ellie. Dan Ellie ini memiliki pacar yang bernama Jack. Dan Jack ini bekerja sebagai pendesain suatu pameran horor. Di sini si Ellie ingin mengajak si Jack untuk makan malam. Namun Jack tidak bisa karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Karena hal itu, Ellie pun kesal dan pergi dari tempat ini. Setelah itu Ellie pun menjemput Jimmy dan ingin pulang ke rumah. Namun di perjalanan mereka menabrak sesuatu dan secara tidak sengaja mereka membuat orang lain terjun ke jurang. Dan setelah itu mereka pun mengecek orang ini. Dan ternyata orang ini tidak apa-apa, hanya saja kakinya tersangkut di mobil. Di saat Jimmy ingin mengeluarkannya, tiba-tiba hal ini pun terjadi. It hit us. I'm not even sure. It wasn't a dog, was it? Actually, it was. Dia pun tertarik oleh sesuatu dan Jimmy pun memeganginya. Dan mbaknya si Jimmy pun memegangi si Jimmy. Akhirnya mereka bertiga pun ikut tertarik. Namun pada akhirnya mereka pun tetap tidak bisa menyelamatkan orang itu. Dan malah mendapatkan luka cakaran dari makhluk itu. Yang kena cakaran ini mereka berdua, yaitu Jimmy dan mbaknya. Bukan hanya Jimmy. Setelah itu polisi dan ambulan pun datang ke lokasi. Namun saat Jimmy menjelaskan apa yang menyerangnya, polisi ini tidak percaya. Ya karena si Jimmy ini dianggap aneh oleh orang-orang karena dia kutu buku dan pendiam. Jimmy pun sudah mengatakan kepada mbaknya bahwa yang menyerangnya adalah manusia serigala. Namun mbaknya sendiri juga tidak percaya kepada Jimmy. Setelah sampai di rumah, Jimmy pun mencari tahu tentang manusia serigala yang ada di LA atau London di internet. Ya film ini tahun 2005 sih, jadi komputernya masih tabung kayak gini. Di malam harinya mbaknya si Jimmy kedatangan tamu. Tamu ini adalah Jack, yaitu pacarnya mbaknya Jimmy. Di sini si Jack ingin meminta maaf karena sebelumnya dia tidak mau diajak makan malam oleh mbaknya Jimmy atau dengan Ellie. Ellie pun memaafkannya dan mereka ingin melakukan ya kalian tahulah. Namun di tengah-tengah itu tiba-tiba Ellie menggigit si Jack. Dan dia pun mendapatkan ingatan tentang manusia serigala. Yang entah itu dirinya ataupun bukan. Setelah itu dia pun terbangun di pagi hari. Yang kemungkinan semua ingatannya itu adalah mimpi. Dan Jimmy terbangun di belakang rumahnya tanpa menggunakan baju. Dan di sini dia dilihat oleh tetangganya. Setelah itu dia pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Lalu di berita TV diberitakan bahwa ada seseorang yang terkena serangan oleh makhluk buas sampai meninggoy. Dan di saat itu juga si Ellie yang sedang menonton TV terganggu oleh lalat. Setelah itu lalat itu pun bisa ditangkapnya. Jadi keinget film Wanted. Setelah itu Jimmy pun datang dan memakan daging mentah dari kulkas. Mereka berdua di sini membicarakan tentang kejadian tadi malam. Yang dimana Jimmy tetap mengotot atau membela dirinya bahwa dia melihat manusia serigala dan kakaknya di sini tetap tidak percaya. Dan kalian seharusnya sudah sadar bahwa ada kejadian-kejadian aneh di sini, di mana si Ellie yang bisa menangkap lalat dan Jimmy yang terbangun di halaman belakang dan mereka berdua yang memakan daging mentah. Setelah itu kita ditunjukkan kepada tempat kerjanya Ellie. Si Ellie bekerja di suatu stasiun TV. Dan saat dia masuk kerja hari ini, tiba-tiba ada temannya yang bernama Louie yang mengatakan dia memiliki aura yang berbeda hari ini. Setelah itu ada temannya si Ellie lagi yang bernama Joanie.
Kita panggil Johnny saja agar pengucapannya mudah. Di sini dia mengatakan kepada Ellie apakah si Ellie sudah menyiapkan untuk acara nanti malam. Dan juga dia bertanya kepada si Ellie apakah dia benar berpacaran dengan Jake. Ellie pun menjawab iya dan pergi ke ruangannya. Dan di tengah-tengah pekerjaannya, tiba-tiba si Ellie mencium sesuatu yang enak baginya, yang dimana teman yang lainnya tidak menciumnya. Dan di saat dia mencari bau tersebut, ternyata itu adalah darah dari temannya yang sedang mimisan. Lalu kembali lagi ke Jimmy yang sedang berada di sekolahnya. Di sini dia ingin membantu Brooke yang sedang kesusahan saat dia ingin membeli minuman. Ya karena uangnya si Brooke itu kusut atau tidak lurus lah. Dan lagi-lagi si ibu pun datang. Dan di sini dia mengolok-olok si Jimmy bahwa si Jimmy ini adalah gay atau penyuka sesama jenis lah. Dan hal ini disebabkan oleh Jimmy ini yang pendiam dan kutu buku. Oleh karena itu dia dianggap gay oleh si ibu. Kembali lagi ke Ellie. Acara malam harinya pun tiba dan di sini ada Jack yang datang. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada cewek yang mengganggunya, yaitu Jenny. Jenny ini adalah wanita yang kita lihat di awal tadi, yang diramalkan oleh peramal bahwa dia akan mendapatkan musibah. Ya sayangnya, Jenny di sini tidak secantik Jenny Blackpink. Ellie pun diajak pergi oleh Johnny dan diperkenalkan oleh salah satu artis atau bintang tamu yang akan tampil di TV-nya besok atau malam inilah. Setelah itu dia pun pergi untuk menemui Jake dan bertanya siapakah Jenny itu. Dan Jack pun menjawab bahwa Jenny adalah kenalan lamanya. Dengan perasaan yang kesal karena si Jack digoda oleh Jenny, dia pun pulang ke rumah. Dan setelah itu, di saat Jenny ingin pulang ke rumah, tiba-tiba dia diserang oleh manusia serigala. Dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka berdua. Namun sayangnya, karena Jenny terjebak di lift, akhirnya terjadilah hal ini. Jenny pun meninggoy seperti yang diramalkan di awal tadi. Kembali lagi ke Jimmy. Di sini dia sedang membaca buku tentang manusia serigala dan mempelajari tentang ciri-ciri manusia serigala. Salah satunya adalah memiliki 5 tanda di tangannya dan akan kesakitan jika menyentuh besi. Dan di sini si Jimmy ternyata memiliki 5 tanda itu. Dia pun heran. Setelah itu mengatakan kepada mbaknya bahwa mereka berdua bisa jadi manusia serigala. Namun mbaknya tetap tidak percaya dan mencoba untuk memegang besi dan mbaknya pun tidak kenapa-napa. Jimmy pun terdiam setelah itu. Di malam harinya pun terjadi hal-hal aneh, yang dimana rumahnya si Jimmy dikelilingi oleh anjing-anjing. Dan Jimmy pun membubarkannya dengan cara seperti ini. Keesokan harinya saat Jimmy ingin berangkat sekolah dan Ellie ingin ke kantor, mereka pun berangkat dengan style yang berbeda. Dan di saat di kantor, Ellie pun bertemu dengan peramal yang meramalkan si Jenny di awal tadi. Peramal ini mengatakan bahwa Ellie telah dikutuk. Namun si Ellie tidak percaya karena peramal ini dianggap sebagai hiburan saja untuk acara TV dan tidak menanggapinya dengan serius. Setelah itu peramal ini pun disuruh pergi oleh Louis. Setelah itu kembali lagi ke Jimmy. Di sini dia sedang bergulat dengan Boo karena si Boo tidak terima si Jimmy mendekati Brooke. Dan singkat cerita, di sini si Jimmy bisa memenangkannya. Padahal si Boo sudah dibantu oleh temannya. Kembali ke Ellie lagi. Di saat dia ingin syuting, tiba-tiba bintang tamunya secara tidak sengaja tangannya tersayat. Dan bukannya mengelapnya menggunakan tisu, Ellie pun menjilatinya. Dan setelah melakukan hal itu, dia pun merasakan hal yang aneh kepada tubuhnya. Dan dia pun pergi ke toilet. Sayangnya di sini ada temannya. Dan dia pun menunjukkan hal-hal aneh yang terjadi kepada tubuhnya, seperti yang matanya membesar ini. Dan karena temannya takut, dia pun pergi dari tempat ini. Dan di sini saya ingin mohon maaf karena film ini bergonta-ganti dari Ellie ke Jimmy. Ya seperti yang kita tahu, film ini berfokus kepada dua saudara ini. Oke, dan setelah itu kita lanjut ke Jimmy. Di sini dia menemui Jack dan mengatakan bahwa dia dan mbaknya, yaitu Ellie, merasakan hal yang aneh. Yaitu dia mengatakan bahwa mereka berdua bisa saja adalah manusia serigala. Namun di sini Jack tidak percaya dan menganggap bahwa omongannya Jimmy ini adalah omong kosong. Dan setelah itu karena Jimmy pun kesal, dia pun pergi dari tempat ini. Ya karena tidak ada yang mempercayai omongannya. Sesampainya di rumah dia pun ingin mencoba sesuatu hal, yaitu memegang besi. Ya seperti yang kita tahu bahwa manusia serigala akan kesakitan jika memegang besi. Dan ternyata si Jimmy pun tangannya terbakar saat dia mencoba memegang besi. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Dan ternyata itu adalah Boo. Dan di sini si Boo mengatakan bahwa Boo adalah gay. Ya, dia sendiri yang gay padahal mengatakan bahwa Jimmy ini gay. Alasannya Boo mengatakan gay kepada Jimmy adalah
karena dia menganggap Jimmy ini gay, padahal si Jimmy tidak gay. Karena si Jimmy ini takut, entah takut atau risih lah, dia pun kembali masuk ke rumahnya. Setelah itu Jimmy pun mengecek anjingnya, dan ternyata anjingnya si Jimmy sudah menjadi manusia serigala. Maksudku anjingnya si Jimmy sudah menjadi serigala. Di sini si Zipper atau anjingnya si Jimmy menyerang si Jimmy. Karena hal itu dia pun pergi dari rumah ini, dan untungnya si Bu pun tetap setia di depan pintunya Jimmy. Setelah itu pun mereka berdua pergi dari rumah ini menggunakan mobilnya si Bu. Ya, di sini si Bu sangat menurut kepada Jimmy karena dia sudah suka dengan Jimmy. Gay. Dan mereka berdua pun ingin pergi ke pamerannya Jake karena beranggapan bahwa si Ellie pun berada di sana. Dan di sini ternyata si Ellie pun masih di kantor dan ingin pulang ke rumah. Namun dia di stop oleh Jake dan dia pun mengetahui bahwa si Jake memiliki tanda di tangannya yang berarti manusia serigala atau tanda 5 itulah. Jake mengatakan bahwa yang menyerangnya di lembah itu atau saat dia menyelamatkan orang kecelakaan itu bukanlah hewan biasa. Namun ya kalian tahulah. Dan di saat dia menjelaskan itu, tiba-tiba Ellie pun menyerang Jake dan kabur dari tempat ini. Ya menyerangnya pakai kunci aja sih. Namun berhubung Jake adalah manusia serigala, dia pun kalah. Bu dan Jimmy pun sampai di pamerannya si Jake. Jimmy pun ditelepon oleh Ellie dan Ellie mengatakan bahwa Jake adalah impostornya, manusia serigalanya. Dan Jimmy yang mengira bahwa si Ellie berada di pameran ini pun kaget bahwa sebenarnya Ellie sedang menuju pulang. Dan si Ellie yang mengira si Jimmy di rumah, dia pun juga kaget karena si Jimmy aslinya berada di pameran itu. Dan oleh karena itu, Ellie pun berputar balik ke pameran itu. Dan sayangnya si Jimmy malah bertemu dengan Jake. Karena dia panik, dia pun malah pergi ke ruangan labirin kaca bersama Bu. Ellie pun berhasil datang ke tempat itu dan di sini dia bertanya kepada Louis apakah dia melihat adiknya. Louis pun menjawab bahwa adiknya masuk ke labirin kaca. Dia pun langsung masuk ke dalam labirin kaca tersebut. Namun di sini dia mendengar suaranya Jake. Ya, di dalam labirin kaca ini terdapat Jake, Ellie, Bu, dan Jimmy. Ellie pun bertemu dengan Jake. Dan Jake pun menjelaskan bahwa kutukannya ini ada padanya sejak dia lahir. Atau kutukannya bawaan dari lahir. Dan dia menjelaskan bahwa dia bisa mengontrol kekuatan ini. Dan mengatakan bahwa yang menyerangnya di lembah bukan dia. Namun tiba-tiba si Jake diserang oleh manusia serigala lain. Yang berarti Jake bukanlah manusia serigala yang jahat itu. Dan terjadilah kejar-kejaran antara manusia serigala ini dengan mereka. Dan sayangnya si Bu pun terkena serangan dari manusia serigala tersebut. Setelah itu manusia serigala ini pun keluar dari labirin tersebut dan mengacaukan pameran ini. Semua orang-orang di pameran ini pun pergi dari tempat ini dan penjaganya di sini mengunci tempat ini dengan pagar besi. Namun si Ellie pun tidak mau keluar karena adiknya masih di dalam. Ya, jiwa seorang kakak mantap. Untungnya si Ellie bisa bertemu dengan Jimmy. Namun tiba-tiba muncullah Louis. Ya, di sini mereka berdua takut dengan Louis. Ya, seperti yang kita tahu, siapa lagi manusia serigalanya? Bukan Jake, bukan mereka berdua. Bisa jadi Louis. Dan tiba-tiba di saat mereka memalingkan badannya, si Louis pun menghilang. Dan tiba-tiba Louis pun terjatuh dari atas dan sudah berlumuran darah. Belum meninggoy tapi. Di saat mereka ingin sembunyi, tiba-tiba si Jimmy diserang oleh Johnny dari belakang. Dan ternyata si Johnny adalah manusia serigalanya. Dan apakah kalian ingin tahu apa alasan si Johnny ini menyerang mereka? Ya, si Johnny ini cemburu kepada Ellie. Karena si Ellie dekat dengan Jake. Yang dimana si Jake ini adalah mantannya si Johnny. Dan ternyata si Johnny bisa menjadi manusia serigala karena secara tidak sengaja si Jake mencakar si Johnny saat mereka mantap-mantap. Ya mungkin si Jake lagi ya kalian tahulah. Mereka pun dikejar-kejar oleh Johnny. Namun untungnya si Ellie memiliki semprotan merica dan akhirnya dia mencemprotkannya ke Johnny. Dan mereka pun bisa kabur. Setelah itu Johnny pun bertemu dengan Jake dan dia pun mengajak Jake untuk baikan atau mengajak Jake untuk balikan lah. Namun si Jake pun menolak dan Johnny pun ingin membunuh mereka berdua yaitu Ellie dan Jimmy. Namun Jake melarangnya. Dia berkata bahwa jika kau ingin membunuh mereka berdua, kau harus melangkahi nyawaku dulu. Setelah itu Johnny pun menyerang Jake. Karena Johnny pun mulai kesal, dia pun akhirnya berubah menjadi manusia serigala yang seutuhnya atau berubah menjadi serigala lah. Johnny pun sebagai manusia serigala menemukan mereka berdua dan mereka berdua pun melakukan perlawanan. Namun perlawanan itu pun sia-sia dan mereka berdua pun kalah. Namun untungnya ada polisi yang datang ke tempat ini.
Dan akhirnya Johnny pun pergi dari sini agar dia tidak ketahuan sebagai manusia serigala. Polisi ini datang karena ada yang melaporkan bahwa ada serangan binatang. Namun di sini si Jimmy mengatakan bahwa itu adalah manusia serigala. Polisi pun tidak percaya dan Ellie pun mengatakan bahwa itu adalah manusia serigala. Ya, di sini si Ellie juga percaya. Polisi pun tidak percaya. Akhirnya Ellie pun mengolok-ngolok si Johnny. Mengolok-ngolok tuh kayak bully lah. Intinya dia mengata-ngatai tubuhnya si Johnny seperti dia gendut lah, dia bodoh lah. Setelah itu dia pun ketrigger dan muncul sebagai manusia serigala dan ditembaki oleh polisi ini. Dan Johnny pun meninggoy. Jadi manusia serigala kok baper. Dan Bu yang diserang oleh Johnny tadi pun selamat. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah dan ingin membereskan rumahnya yang sudah berantakan karena diberantakan oleh Zipper. Ya seperti yang kita tahu, Zipper tadi sudah mengamuk. Dan di saat mereka membereskan rumah, tiba-tiba si Jake pun datang dan mengatakan bahwa hal itu akan segera dimulai, yaitu mereka berdua akan berubah menjadi manusia serigala. Mereka berdua tidak mau itu terjadi. Namun di sini cara untuk membatalkan kutukannya adalah dengan cara Jake terbunuh atau dibunuh. Tujuan sebenarnya Jake menginfeksi Ellie adalah agar Ellie tidak bisa mati, karena si Jake sudah tidak bisa mati dari dulu. Dan singkat cerita, mereka berdua pun melakukan perlawanan kepada Jake dan membakar rumah ini agar Jake meninggoy. Dan setelah itu, kutukan mereka pun menghilang. Dan film ini pun happy ending dengan Jimmy yang sudah bisa berpacaran dengan Brooke karena si Bu ini gay. Dan mereka berdua, begitu juga Zipper yang sudah terbebas dari kutukan. Dan itulah seluruh alur cerita dari film Cursed ini. Menurut saya sendiri untuk film 2005 atau film lama lah, film ini bisa dikatakan bagus karena ceritanya tidak seperti film-film lainnya atau out of the box lah. Dan sekian pembahasan film dari saya. Jika kalian suka jangan lupa like-nya ya. Dan juga jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.